Bab 61. Aku memang mengenal orang ini. Anna, Raihan dan Ryan tampak bingung setelah mereka meninggalkan kelas bersama Morgan. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Diane, yang setahu mereka memandang rendah Morgan, menawarkan dirinya untuk tidur dengan Morgan. Meskipun Diane tidak secara langsung mengakuinya hari ini, tetapi karena Diane bersikeras meminta Kaisen dan yang lainnya melepaskan Morgan, itu sama saja dia telah mengakui semuanya. Morgan, apa yang terjadi antara kamu dan Diane? Ryan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia berjalan ke sisi Morgan dan bertanya dengan pelan. Ya, Morgan, mengapa Diane bisa meminta untuk tidur denganmu? Tanya Raihan penasaran. Morgan menoleh dan menatap mereka, lalu menjelaskan secara singkat bahwa Diane telah diculik oleh Randy dan yang lainnya. Lalu Diane menelepon Morgan memintanya untuk datang dan membawa uang untuk menyelamatkannya. Meski Morgan tidak ingin mengungkap identitas aslinya di depan Ryan, Raihan, dan yang lainnya, namun menurut Morgan, tak ada salahnya menjelaskan soal ini. Setelah mendengar penjelasan Morgan, Ryan tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru berkata, tadi Diane sebenarnya bermaksud mengembalikan uang 80 juta dengan cara tidur denganmu, kan? Ya, tapi aku tidak terlalu tertarik dengan Diane, jadi aku tidak menyentuhnya. Aku tidak ingin memberitahu orang lain tentang hal itu, tapi Diane telanjur menyebabkan hari ini. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku untuk sementara waktu, jadi aku mengatakannya tanpa berpikir, Morgan menjelaskan dengan tenang. Oh, jadi begitu, Raihan mengangguk pelan, dan keraguannya terpecahkan saat itu juga. Pernyataan Morgan masih sangat masuk akal di mata Raihan dan Ryan karena jika tidak, bagaimana bisa Diane yang selama ini sombong mau berinisiatif untuk tidur dengan Morgan? Tapi Morgan, dari mana kamu mendapatkan uang 80 juta itu? Anna menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya pada Morgan dengan pelan dan bingung. Ya, Morgan, terakhir kali kamu bilang kamu punya uang untuk mentraktir semua orang makan malam di Hotel Grand Palace karena kamu memenangkan lotre. Namun, waktu itu kamu menghabiskan 200 juta sekaligus. Dari mana kamu mendapatkan 80 juta? Ryan juga bereaksi dan menatap Morgan dengan bingung. Begini, setelah mendengar pertanyaan Ryan, Morgan tertegun, dan kemudian berkata dengan pelan, sebenarnya, aku tidak mengatakan yang sebenarnya pada saat itu. Aku memenangkan lotre sebesar 300 juta, menghabiskan 200 juta untuk mentraktir semua orang makan malam, dan sisa 80 jutaan kugunakan untuk menyelamatkan Diane, Lenny, dan yang lainnya. Jadi sekarang aku telah menghabiskan hampir semua uang dari lotre itu. Anna, Ryan, dan Raihan menatap Morgan. Mereka bertiga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Morgan yang selalu dianggap sebagai pecundang yang malang, bisa memiliki nasib baik dan memenangkan hadiah utama sebesar 300 juta. Perlu diketahui, di Universitas Surabaya, biaya hidup seorang mahasiswa biasa kira-kira sekitar 4 atau 6 juta per bulan. Hanya beberapa mahasiswa dengan kondisi keluarga kaya yang bisa mendapatkan lebih dari 6 juta per bulan. Tetapi barusan Max yang mengatakan bahwa dia hampir menghabiskan uang sebesar 300 juta dalam waktu singkat. Di mata Raihan dan yang lainnya, 300 juta itu adalah angka yang banyak. Apa yang membuat mereka merasa lebih tidak bisa mengerti adalah bahwa Morgan menghabiskan semua uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna seperti mentraktir semua orang untuk makan malam dan menyelamatkan Diane, Lenny, dan yang lainnya setelah memenangkan begitu banyak uang. Mereka bertiga tidak tahu apa yang dipikirkan Morgan di dalam hatinya. Apakah karena Morgan telah miskin bertahun-tahun dia tidak tahu bagaimana cara membelanjakan uang ketika dia kaya? Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Morgan menyia-nyiakan uang 300 jutanya dengan cara ini, Morgan, karena kamu memenangkan begitu banyak uang, mengapa tidak kamu simpan saja? Lebih baik menyimpannya untuk membantumu meningkatkan hidupmu. Anna tampaknya sangat tertekan Morgan membuang-buang semua uangnya untuk hal tidak penting. Anna tidak bisa memahaminya. Uang ini sendiri adalah kekayaan yang tidak terduga bagiku. Bahkan jika aku menyia-nyiakannya, tidak ada ruginya untukku. Toh, itu bukan hasil kerja kerasku, Morgan menjelaskan dengan santai. Tapi jika kamu tidak membuang-buang uang ini, kamu tidak perlu hidup susah. Kamu juga bisa membeli baju baru untuk dipakai, sehingga orang tidak akan memandang rendah dirimu, Anna buru-buru melanjutkan. Jika aku membeli baju baru, apa orang-orang tidak akan memandang rendah diriku? Morgan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Anna, kemudian melanjutkan, kamu pikir semuanya sesederhana itu.
Mereka akan memandang rendah atau tidak, bukan karena pakaianku, tetapi karena mereka memang tidak mau menerima kenyataan bahwa aku bukan pecundang yang malang. Jika aku membeli pakaian mahal dengan uang 300 juta itu, mereka akan mengira aku mungkin telah mengambilnya atau mencurinya. Bahkan jika mereka percaya aku membelinya sendiri, mereka akan mengira aku pecundang bodoh. Apapun yang kulakukan tidak akan merubah kebencian mereka padaku. Anna menatap Morgan di depannya dan tercengang. Dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Morgan tampaknya masuk akal. Tidak semua orang bisa menjadi pangeran dan putri jika mereka memakai pakaian mahal. Sekarang aku memakai pakaian ini dan kalian akan tetap memilih bersamaku sebagai teman-temanku, dan mereka yang memandang rendah diriku akan tetap memandang rendah meskipun aku menggunakan pakaian mahal. Morgan terdiam lalu melanjutkan, aku rasa pakaianku sangat bagus sekarang. Aku tidak perlu berganti pakaian karena pandangan orang lain. Sebenarnya, menurutku apa yang dikatakan Morgan cukup masuk akal. Selama kamu suka pakaian itu, ya pakai saja. Tidak perlu memaksakan dirimu untuk berubah hanya untuk dilihat orang lain. Ryan sepertinya setuju dengan Morgan dan berkata sambil tersenyum. Hei, bahkan jika Morgan tidak ingin membeli pakaian baru, dia bisa menggunakan uangnya untuk melakukan hal lain. Dia tidak perlu membuang-buangnya seperti itu, Anna masih berkata dengan sedikit kesal. Morgan tahu bahwa Anna mengatakan hal-hal ini untuk kebaikannya, jadi dia tidak membantah sama sekali. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat waktu, dan berkata dengan pelan, sudah ya, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Morgan langsung berjalan menuju ke gerbang timur kampus. Saat ini Morgan tidak berminat untuk berdiskusi dengan Anna bagaimana cara menghabiskan uang 300 jutanya. Lagi pula, Morgan memiliki uang yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya 300 juta. Saat ini, Morgan masih mengkhawatirkan Rosa. Menjawab pertanyaan apakah dia akan membeli pakaian baru atau tidak, sebenarnya Morgan ingin membeli pakaian yang bagus, tetapi kemudian Morgan merasa bahwa pakaian yang dia gunakan saat ini juga sangat bagus. Setidaknya penampilannya saat ini bisa membuatnya melihat siapa sebenarnya orang-orang yang tulus kepadanya. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Morgan tidak pernah membeli pakaian mahal. Beberapa menit kemudian, Morgan sampai di gerbang timur Universitas Surabaya. Karena hanya sedikit mahasiswa yang melewati gerbang timur, Hadi secara khusus memarkir mobilnya di sini untuk mencegah mahasiswa lain melihat Morgan berkomunikasi dengannya. Hadi memiliki pikiran yang sangat pintar, bahwa Morgan ingin menyembunyikan identitasnya, dia sudah lama mengetahuinya. Morgan melihat mobil Mercedes Hadi, membuka pintu, dan masuk ke mobil. Tuan Muda Morgan, Hadi menyapa dengan hormat saat melihat Morgan. Bagaimana dengan orang yang kamu selidiki? Morgan bertanya tanpa ekspresi. Tuan Muda Morgan, mari kita bicara tentang Tuan William dari TikTok streaming yang berasal dari Surabaya dulu. Orang ini sedikit menarik, dan Anda pasti mengenal orang ini, Tuan Muda Morgan. Hadi mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Morgan saat dia berbicara. Aku mengenal pria ini. Morgan hanya bisa tercengang ketika mendengarnya, dan kemudian meraih dokumen informasi itu. Ketika Morgan melihat foto di dalamnya, dia tercengang lalu tersenyum tak berdaya dan berkata dengan pelan, aku memang mengenal orang ini. Bab 62 Kenapa tidak ada orang yang kucari? Morgan melihat informasi tentang Tuan William dari Surabaya yang diberikan kepadanya oleh Hadi dengan senyum tipis di wajahnya. Dia diam-diam menyesal bahwa dia benar-benar ditakdirkan untuk berurusan dengan Tuan William dari Surabaya ini. Karena Tuan William dari Surabaya ini bukanlah orang lain yang tidak dia kenal. Tanpa diduga, Tuan William dari Surabaya ini adalah Randy yang pernah berkonflik dengan Morgan sebelumnya. Tetapi itu bagus. Lagi pula, selama Hadi mengucapkan sepatah kata saja, Randy tidak akan berani terus mempersulit Rosa. Tuan Muda Morgan, apa Anda ingin saya membawamu ke depan Randy sekarang? Hadi berkata dengan pelan pada Morgan. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku untuk orang-orang seperti dia. Aku akan menyerahkannya padamu. Tolong bantu aku memberitahunya untuk tidak mempersulit seorang pembawa acara wanita bernama Rosa di masa depan, Morgan menjawab. Baik, Hadi dengan cepat setuju. Ngomong-ngomong, jangan ungkap identitasku. Apa kamu mengerti maksudku? Morgan ragu-ragu sejenak dan melanjutkan. Jangan khawatir, Tuan Muda Morgan. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik, Hadi menjawab dengan cepat. Baiklah, Morgan mengangguk dan menambahkan, omong-omong,
Ronald bagaimana dengannya? Apa kamu sudah mendapat informasi tentang dia? Ah, Hadi bereaksi dengan cepat, mengeluarkan tumpukan dokumen yang tebal dan menyerahkannya kepada Morgan, lalu berkata dengan pelan, Tuan Muda Morgan, saya minta maaf. Ada lebih dari 5.000 orang di Surabaya bernama Ronald. Penyelidikan ini benar-benar sulit. Morgan putus asa ketika mendengar kata-kata Hadi. Ada lebih dari 5.000 orang dengan nama Ronald di Surabaya. Ketika Hadi menemukan Ronald yang asli, dia perkirakan Rosa dan Ronald sudah akan bersama dan melakukan semuanya. Pada saat itu, bahkan jika Morgan mengungkap identitas asli Ronald, apa yang bisa dia lakukan? Tapi menurut informasi yang Anda berikan, saya menyaring nama Ronald di kota Surabaya, yang berusia sekitar 20 tahun. Ada lebih dari 70 orang. Anda bisa melihat apakah ada salah satu dari mereka. Hadi memandang Morgan dan melanjutkan. Lebih dari 70 orang itu juga sangat banyak. Morgan menarik napas panjang, lalu mengambil dokumen itu dari tangan Hadi dan mulai mencarinya dengan cermat. Di sisi lain, setelah Morgan meninggalkan kelas, mahasiswa lain juga pergi satu persatu. Bagaimanapun, protagonis dari drama itu telah pergi dan mereka tidak memiliki alasan untuk tetap tinggal. Setelah semua mahasiswa di kelas pergi, Vivi, Kaisen, Felix, Vero, dan yang lainnya berkumpul di sekitar Diane. Diane, apa yang terjadi antara kamu dan Morgan? Apakah Morgan mengancammu? Atau apakah Morgan mempersulitmu? Vivi tidak mengerti kenapa Diane begitu aneh hari ini. Dia bertanya pada Diane dengan bingung sekaligus kesal. Morgan tidak mengancam atau mempersulitku. Aku benar-benar berhutang pada Morgan 80 juta, Diane duduk di atas meja dan menjawab dengan ekspresi. Apa kamu benar-benar berhutang uang pada Morgan? Mata Vivi berkilat sedikit bingung. Dia bertanya-tanya mengapa Diane berhutang uang pada Morgan. Diane, kenapa kamu berhutang uang pada Morgan? Kaisen bertanya sambil mengerutkan kening. Kaisen, kenapa kamu bodoh sekali? Tidak bisakah kamu langsung memahaminya? Itu berhubungan denganmu. Pada saat itu Leni, yang tidak berbicara sama sekali sebelumnya, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berteriak pada Kaisen. Leni, apa maksud perkataanmu? Kenapa Diane meminjam uang dari Morgan? Apa hubungannya denganku? Kaisen bertanya dengan bingung. Vivi menyinggung Randy pada awalnya dan kami juga terlibat dengan Randy karena Vivi butuh 80 juta untuk menyelamatkanku dan Diane. Kamu menyelamatkan Vivi dengan uangmu, tetapi apa kamu peduli tentang kami? Apa kamu peduli apakah kami hidup atau mati? Diane tahu Morgan telah memenangkan lotre tempo hari, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menelepon Morgan, meminta Morgan datang dan meminjam uang untuk menyelamatkan kami berdua. Apa kamu masih tidak mengerti? Leni berteriak dengan kesal dan matanya yang besar berkaca-kaca. Setelah mendengar kata-kata Leni, Kaisen dan Vivi menunjukkan sedikit rasa bersalah di mata mereka. Untuk sesaat mereka tidak tahu bagaimana menghadapi Diane. Vero sangat kesal dan berteriak sekencang-kencangnya, Diane, kenapa kamu tidak meneleponku saat kamu membutuhkan uang? Dibutuhkan 80 juta untuk mengeluarkan aku dan Leni. Apa kamu punya uang sebanyak itu? Diane menjawab dengan mencibir. Vero tercengang ketika mendengar kata-kata Diane. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun kondisi keluarga Vero baik-baik saja, 80 juta juga merupakan jumlah yang besar baginya. Dia tidak bisa menyediakannya dalam waktu singkat. Aku benar-benar tidak punya uang sebesar itu, tapi bagaimana bisa Morgan yang malang itu punya begitu banyak uang? Vero berteriak dengan sangat tidak yakin. Seperti yang kukatakan tadi, Morgan memenangkan lotre, jadi dia punya uang untuk mentraktir semua orang makan malam di Hotel Grand Palace dan dia juga punya uang untuk menyelamatkan kami berdua. Jenny menjawab tanpa daya. Jika Morgan benar-benar memenangkan lotre, apakah menurut kalian dia akan bersedia menggunakan uang itu untuk mentraktir semua orang makan malam? Apakah dia bersedia menggunakan uang itu untuk menyelamatkan kalian berdua? Saat itu Vivi tiba-tiba mencibir. Setelah mendengar kata-kata Vivi, semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Aku sudah lama bersama Morgan dan aku masih mengenal karakternya dengan sangat baik. Jika Morgan benar-benar memenangkan lotre, dia tidak akan pernah begitu murah hati, Vivi melanjutkan. Vivi, apa maksudmu dengan itu? Kaisen ragu-ragu dan bertanya, maksudku sangat sederhana. Uang Morgan itu jelas bukan miliknya, ucap Vivi tegas. Bukan miliknya. Kerumunan kembali menunjukkan ekspresi bingung.
Oh, kenapa kalian semua begitu bodoh? Sering ada insiden pencurian di asrama kampus kita tempo hari, ingat tidak? Banyak mahasiswa kehilangan uang. Polisi sudah datang ke kampus untuk menyelidiki hal itu tetapi mereka tidak pernah menemukan pencurinya, ucap Vivi pelan. Vivi, maksudmu Morgan pencurinya? Seru Diane. Apakah Morgan pencurinya atau bukan? Kita tidak punya bukti sekarang, tapi kupikir Morgan benar-benar agak aneh belakangan ini dan dia berani menentang kita semua. Dia bahkan memberitahu semua orang tentang Diane yang berinisiatif tidur dengannya. Jika kita tidak segera menghabisi Morgan, kupikir Morgan mungkin akan lebih sombong lagi. Ucap Vivi dingin. Yang lainnya tampak setuju satu sama lain. Tapi bagaimana kita bisa membalas Morgan sekarang? Vero tercengang dan bertanya, Vero, kalau aku ingat dengan benar, akan ada kelas olahraga di kelas kita besok lusa, kan? Vivi bertanya, menyipitkan mata. Ya, ada apa? Vero mengangguk pelan. Kita bisa membalas Morgan besok lusa. Vivi dan yang lainnya mulai diam-diam berdiskusi di kelas bagaimana menghadapi Morgan besok lusa. Sementara Morgan sedang duduk di dalam Mercedes-Benz Hadi dan melihat informasi di tangannya satu persatu. Tetapi setelah melihat semua dokumen, Morgan terkejut, karena tidak ada Ronald yang dia temui tadi malam di dalam tumpukan dokumen yang diberikan Hadi. Hadi, apa kamu yakin semua informasi tentang Ronald ada di sini? Morgan mengangkat dokumen itu dan bertanya kepada Hadi dengan berwibawa. Tentu, informasi saya sangat akurat. Bahkan jika dia bukan penduduk asli Surabaya dan hanya kuliah di Surabaya, saya dapat menemukan informasi mereka, jadi informasi ini yang paling akurat. Jawab Hadi, lalu kenapa tidak ada orang yang kucari? Morgan melihat dokumen di tangannya dan bergumam. Bab 63, Pengabaian dan Ketidakpedulian. Morgan sedang duduk di Mercedes-Benz milik Hadi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa di dalam dokumen ini tidak ada foto pria yang dilihatnya kemarin, padahal Hadi telah menemukan semua informasi pria yang bernama Ronald di Surabaya. Tuan Muda Morgan, apakah Anda yakin nama asli pria itu adalah Ronald? Ketika Hadi melihat ekspresi Morgan, sepertinya ada sesuatu yang salah. Dia ragu-ragu dan bertanya kepada Morgan dengan pelan. Mendengar kata-kata Hadi, jejak ketidakberdayaan melintas di mata Morgan karena dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk memastikan bahwa orang yang mencuri akunnya itu bernama Ronald. Lagi pula, Morgan tidak pernah melihat kartu identitas orang itu. Tuan Muda Morgan, informasi ini diberikan kepada saya oleh petugas sensus tempat tinggal tetap yang terdaftar. Artinya, orang-orang yang bernama Ronald ini semua menggunakan nama Ronald saat sensus penduduk. Tetapi, jika orang yang Anda cari ternyata menggunakan nama Ronald sebagai samaran, maka saya tidak dapat menemukan informasi orang itu. Hadi memandang Morgan dan menjelaskan dengan pelan. Sepertinya sangat sulit mendapatkan informasi tentang orang yang telah mencuri akunku. Morgan menghela napas pelan. Tuan Muda Morgan, apakah Anda tahu informasi lain tentang orang ini? Seperti foto dan nomor ponsel? Tanya Hadi. Tidak, Morgan menggelengkan kepalanya pelan. Kalau begitu, ini sedikit sulit. Hadi tidak tahu bagaimana cara menemukan pria yang dicari Morgan. Baiklah, aku akan pulang dan mencoba mengumpulkan informasi tentang orang itu. Aku akan memberitahumu ketika aku mendapatkan informasinya. Morgan tahu bahwa tidak mungkin menemukan Ronald hanya dengan menggunakan namanya, jadi dia hanya bisa menunggu Ronald datang ke rumah Rosa lagi. Morgan juga akan mencari kesempatan untuk diam-diam memotret Ronald dan mengirimkannya kepada Hadi. Itu satu-satunya cara sekarang. Hadi mengangguk pelan. Baiklah, urusan Randi kamu yang urus. Setelah berbicara, Morgan meraih pintu dan melangkah keluar dari mobil. Setelah melihat Morgan pergi, Hadi langsung mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Rafa dan meneleponnya. Tut. Setelah telepon berdering beberapa kali, Rafa menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Bang Hadi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Di mana Randi? Berikan telepon padanya. Hadi tampak menjadi orang yang berbeda saat ini dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Rafa yang menyadari bahwa ada yang salah dengan nada bicara Hadi, berpikir dalam hatinya pasti ada yang tidak beres. Dengan cepat, dia menyerahkan ponselnya kepada Randi di sampingnya. Bang Hadi, ada apa, Bang Hadi? Randi tergagap setelah menjawab telepon. Apakah kamu mengganggu pembawa acara wanita bernama Rosa? Tanya Hadi dingin. Rosa, Randi tercengang setelah mendengar nama itu.
Aku akan memberimu waktu untuk meminta maaf kepada Rosa dalam waktu 3 jam. Jangan main-main dengan wanita ini lagi atau kau akan menanggung risiko yang besar. Apa kau mengerti maksudku? Melihat reaksi Randi, Hadi dapat merasakan bahwa Randi pasti mengenal Rosa sehingga dia mengatakannya secara langsung. Baik, saya mengerti. Randi terbata-bata mengiyakan lalu melanjutkan, Bang Hadi, Anda kenal Rosa ini. Tut, Hadi tidak berbicara omong kosong lagi kepada Randi, dia langsung menutup telepon dan pergi. Randi yang melihat bahwa teleponnya telah dimatikan langsung bereaksi. Sebelumnya, dia telah menyelidiki latar belakang Rosa dan menemukan bahwa Rosa tidak mengenal siapapun di kota Surabaya, sehingga dia memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu terhadap Rosa. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana Rosa sekarang mengenal orang seperti Bang Hadi. Di sisi lain, Morgan meninggalkan Hadi dan langsung menuju rumahnya. Meskipun kini Morgan telah menemukan Tuan Muda William dari Surabaya dan membantu Rosa memecahkan masalah besarnya, Morgan tidak punya pilihan selain mendapatkan identitas asli Ronald yang membuat Ronald merasa sangat tidak nyaman. Ring, ring, saat Morgan hendak pulang, ponselnya berdering lagi. Morgan mengira Hadi punya informasi baru, jadi dia langsung menjawab telepon tersebut. Tuan Muda Bahtiar, halo. Namun, yang terdengar di telepon bukanlah suara Hadi, melainkan suara wanita yang seksi dan provokatif. Begitu Morgan mendengarnya, dia langsung tahu suara siapa itu. Dia adalah Chana, wanita penjual properti yang memandang rendah Morgan di kantor penjualan. Chana, seorang wanita dengan sosok seksi dan berpenampilan cantik, meski sedikit lebih tua, dia termasuk memenuhi standar kecantikan. Suaranya juga memiliki godaan unik, jadi Morgan mengenalinya begitu dia mendengarnya. Bagaimana kamu tahu nomor ponselku? Morgan bertanya dengan lembut setelah terdiam beberapa saat. Saya mendapat nomor ponsel Anda dari Maria. Chana menjawab sambil tertawa genit. Oh, apa yang bisa kubantu? Morgan meminta Maria memberitahu Maria nomor ponselnya sebelumnya, jadi wajar bagi Chana bisa mendapatkan nomor teleponnya. Begini, Tuan Muda Bahtiar, bukankah saya sudah memberitahu Anda beberapa hari yang lalu bahwa perusahaan kami membuka tempat properti baru? Di sana ada 2 tipe villa yang sangat bagus dengan lokasi yang strategis. Harganya mungkin sedikit lebih tinggi, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Apakah Anda sibuk sore ini? Kalau tidak, bagaimana kalau saya mengajak Anda untuk melihat villa tersebut? Ucap Chana cepat. Morgan ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Chana. Meskipun Morgan sedang tidak sibuk sore ini, dia mengkhawatirkan Rosa dan sedang tidak ingin melihat villa itu sekarang. Tuan Muda Bahtiar, villa ini sangat populer. Jika Anda tidak cepat, orang lain akan membelinya. Chana yang menyadari keraguan-raguan Morgan, segera melanjutkan membujuknya. Baiklah, lagi pula aku tidak ada kesibukan. Ayo pergi dan melihat-lihat villa denganmu. Morgan langsung setuju. Bagus sekali, Tuan Muda Bahtiar. Di mana Anda sekarang? Saya akan menjemput Anda, ucap Chana dengan semangat. Aku di perumahan Bintang Terang. Ketika Morgan mendengar bahwa Chana akan datang untuk menjemputnya, dia tidak banyak berpikir dan mengatakan posisinya secara langsung. Baiklah, saya akan menjemput Anda sekarang, Chana menjawab dan menutup telepon. Morgan memasukkan ponselnya ke dalam saku pakaiannya dan kemudian berdiri di depan gerbang perumahan menunggu Chana datang. Tetapi ketika Morgan baru saja meletakkan ponselnya, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berlari ke arahnya. Rosa mengenakan pakaian rumah berwarna putih tampak seperti seorang gadis kecil. Dia terlihat sangat cantik. Rosa membawa beberapa kantong di tangannya. Dia pasti baru kembali dari berbelanja di supermarket. Mungkin karena dia membeli banyak barang, Rosa terlihat agak lelah. Setelah ragu-ragu sejenak, Morgan melangkah maju dan berkata kepada Rosa sambil tersenyum, "Sini, ku bantu mengangkatnya." Mendengar kata-kata Morgan, Rosa menoleh dan menatap Morgan. Dia tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung pergi menuju gerbang perumahan seolah-olah dia tidak melihat Morgan sama sekali. Morgan berdiri di tempat dengan sedikit bingung, dengan sedikit banyak rasa tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, Morgan telah membantu Rosa sepanjang waktu, tetapi sebagai imbalan atas kebaikannya adalah pengabaian dan ketidakpedulian Rosa. Perasaan seperti ini mungkin tidak dapat diterima oleh siapapun. Saat Rosa baru memasuki gerbang perumahan, terdengar suara mesin menderu di jalan. Sebuah mobil Passat hitam berhenti dengan angkuh di pintu gerbang perumahan.
Randy berlari turun dari mobil dengan wajah bingung. Ketika Morgan melihat Randy, dia tentu saja tercengang. Dia tidak pernah menyangka tindakan Hadi akan secepat ini. Tapi jika Randy melihat Morgan, Randy pasti akan berinisiatif untuk berbicara dengannya dan identitasnya bisa terbongkar. Lagi pula, Rosa masih terlihat sedang berjalan memasuki perumahan. Morgan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Bab 64, tidak bisa bersembunyi. Morgan merasa sedikit gugup ketika melihat Randy muncul di gerbang perumahan. Meskipun Morgan ingin mengatakan kepada Rosa bahwa dia adalah angin yang sebenarnya dan ingin memberitahu Rosa identitas aslinya, tetapi Morgan berpikiran seperti itu hanya karena dorongan hati untuk keselamatan Rosa. Namun, Morgan belum berniat mengungkapkan identitasnya saat ini. Tentu saja dia tidak ingin Rosa tahu apa yang terjadi antara dia dan Randy. Setelah turun dari mobil, Randy bergegas mendatangi Rosa. Mungkin karena pandangannya hanya kepada Rosa, Randy tidak melihat Morgan. Morgan ragu-ragu, kemudian berbalik untuk bersembunyi di balik mobil. Rosa, Randy tiba-tiba membuka mulut dan berteriak. Rosa terkejut ketika mendengar seseorang memanggil namanya, lalu perlahan menoleh dan menatap Randy. Meskipun Rosa tidak tahu bahwa Randy adalah Tuan Muda William dari Surabaya yang telah mengancamnya di platform siaran langsung, dia melihat Bang Johnny yang datang bersama Randy. Ketika Rosa melihat orang ini, dia mengira mereka akan mempersulit dirinya lagi. Ada kilatan kepanikan di matanya dan mencari-cari Morgan di gerbang perumahan untuk meminta bantuan. Barusan Rosa melihat Morgan berdiri di sana. Dia pikir Morgan tidak mungkin pergi begitu cepat, jadi dia menggantungkan harapannya pada Morgan. Tetapi ketika Rosa melihat Morgan, dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dari sudut pandangnya, dia melihat Morgan yang sedang bersembunyi di balik mobil sementara Randy dan yang lainnya datang ke arahnya. Ketika Ronald dipukuli kemarin, Morgan diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang orang-orang ini datang lagi dan Morgan bersembunyi. Aku sangat buta karena telah berteman dengan orang seperti Morgan. Rosa tampak sangat kecewa dan menghela napas. Akhirnya, dia memilih untuk tidak melarikan diri, tetapi berjalan keluar perumahan dengan langkah pelan. Apakah kamu Rosa? Randy menatap Rosa dari atas ke bawah dan bertanya dengan lembut pada Rosa. Ya, aku Rosa. Aku sudah memikirkannya tadi malam. Jika kamu tidak lagi menggangguku dan teman-temanku, aku akan mendaftar ke perusahaan Tuan Muda William dari Surabaya. Rosa berpikir dia tidak akan bisa melawan orang-orang ini. Meskipun dia sangat tidak mau, dia harus melakukannya. Begini Rosa, kupikir kamu mungkin salah paham. Randy menatap Rosa, menyeringai dan melanjutkan, aku adalah Tuan Muda William dari Surabaya yang selama ini berhubungan denganmu. Jadi kamu Tuan Muda William dari Surabaya. Ketika Rosa mendengar kata-kata Randy, sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Randy berbicara padanya dengan sangat sopan seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Ya, aku Tuan Muda William dari Surabaya. Randy mengangguk pelan lalu menatap Rosa dan melanjutkan, ya, kurasa mungkin ada kesalahpahaman di antara kita sebelumnya. Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan sebelumnya. Setelah Randy mengatakan ini, dia langsung membungkuk ke arah Rosa. Rosa menatap Randy di depannya dan wajahnya terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa Randy meminta seseorang untuk mengancamnya kemarin malam dan memukuli Ronald. Tetapi hari ini, dia tiba-tiba berubah. Randy bahkan mengambil inisiatif untuk datang menemuinya dan meminta maaf padanya. Setelah melihat Randy meminta maaf, Johnny dan yang lainnya juga mulai membungkuk dan meminta maaf kepada Rosa. Apa sebenarnya maksudmu? Rosa berkata dengan sangat bingung. Nona Rosa, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya datang untuk meminta maaf kepadamu. Jika kamu bilang bahwa kamu mengenal Bang Hadi dari awal, aku tidak akan berani menyulitkanmu, bukan? Ucap Randy sambil tersenyum. Bang Hadi. Rosa benar-benar bingung saat itu, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Randy. Nona Rosa, ini ada 40 juta untukmu. Kudengar bahwa anak buahku menyakiti temanmu kemarin. Ini adalah biaya pengobatan. Di masa depan jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di platform siaran langsung. Aku tidak akan pernah memengaruhi atau memaksamu untuk menandatangani kontrak denganku. Sambil berbicara, Randy menyerahkan 40 juta kepada Rosa. Sebelum Rosa sempat bereaksi, Randy berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Sesaat kemudian, Passat hitam itu menghilang dari depan gerbang perumahan.
Rosa memegangi 40 jutanya dan tampak bingung. Apakah Ronald yang telah membantuku? Ketika Rosa akhirnya bereaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri. Tidak banyak yang tahu bahwa ada kontradiksi antara Rosa dan Randy, hanya Morgan dan Ronald yang tahu. Ketika Morgan melihat orang-orang Randy, dia langsung bersembunyi. Rosa berpikir pasti bukan Morgan yang membantu dirinya. Jika Morgan benar-benar membantu dirinya, Morgan tidak akan punya alasan untuk bersembunyi sekarang. Jika bukan Morgan, berarti pasti Ronald. Lagi pula, Ronald mengatakan tadi malam bahwa dia akan menyelidiki siapa yang mengancam Rosa. Memikirkan hal ini, rasa terima kasih Rosa kepada Ronald semakin kuat. Dia akan mempertimbangkan untuk menjadi pacar Ronald. Pada saat ini, dia sudah jelas memiliki jawaban di dalam hatinya. Ronald tampan dan memiliki kepribadian yang baik. Yang paling penting adalah dia bisa berdiri dan melindungi dirinya sendiri saat kritis. Tidak seperti Morgan yang pengecut. Rosa merasa konyol ketika melihat orang-orang Randy datang dan Morgan bersembunyi di belakang mobil. Pada awalnya, Rosa memiliki kesan yang baik tentang Morgan. Meskipun dia sedikit miskin, dia memiliki karakter yang baik. Tetapi sekarang, sepertinya dia benar-benar tahu bagaimana karakter asli Morgan. Setelah melihat orang-orang Randy pergi, Morgan keluar dari belakang mobil dan berkata kepada Rosa sambil tersenyum, "Bukankah orang-orang ini yang mengancammu kemarin? Mereka semua meminta maaf padamu sekarang. Kamu sekarang tidak dalam bahaya lagi, kan? Memangnya kamu ada hubungannya dengan bahayaku?" Rosa menjawab dengan nada yang sangat dingin. Morgan bingung ketika melihat Rosa masih memperlakukannya seperti ini. Dia pikir Rosa seharusnya dalam suasana hati yang baik sekarang. "Di mana tadi kamu bersembunyi? Apa yang kamu lakukan? Kamu melihat orang-orang ini datang untuk menggangguku tetapi kamu takut terlibat masalahku, bukan?" Rosa menatap Morgan dengan jijik dan berkata dengan kasar. Ketika Morgan mendengar kata-kata Rosa, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Rosa masih memiliki sikap ini terhadap dirinya. Ternyata Rosa salah paham pada dirinya. Morgan bersembunyi di belakang mobil karena khawatir Randy akan mengungkapkan identitasnya, tetapi di mata Rosa, dia tampak takut terlibat dengan masalahnya, jadi dia bersembunyi. "Aku tidak bermaksud untuk bersembunyi tadi." Morgan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Namun saat itu, sebuah Mercedes-Benz berhenti di tepi jalan. Set, dengan suara tumpul, pintu Mercedes-Benz terbuka. Wanita dari kantor marketing yang seksi dan cantik, Chana, keluar dari Mercedes-Benz, dan matanya yang indah menyapu sekeliling. Ketika dia melihat Morgan, dia langsung melangkah dengan sepatu hak tingginya dan bergegas ke arah Morgan. Morgan sangat tidak berdaya setelah melihat Chana. Dia baru saja berhasil menghindari Randy, tetapi Chana datang di saat berikutnya. "Sepertinya aku tidak bisa bersembunyi." Morgan tahu bahwa jika dia ingin bersembunyi sekarang sudah terlambat. Begitu Chana berbicara pada dirinya, Rosa pasti bisa mendeteksi sesuatu yang salah, jadi Morgan tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia ingin menyembunyikannya. Bab 65, Bertemu Leona lagi. Gerbang perumahan. Setelah keluar dari Mercedes-Benz, Chana langsung menghampiri Morgan. Pakaian Chana hari ini sangat menarik. Tubuh bagian atasnya mengenakan t-shirt ketat yang menonjolkan lekuk tubuh yang indah. Dadanya yang menjulang seperti akan keluar. Pinggang yang ramping menunjukkan aura napas yang menggoda di antara langkahnya, sedangkan tubuh bagian bawahnya mengenakan rok mini hitam. Roknya sangat pendek, seolah-olah hanya membungkus pantatnya yang sangat menarik. Sepasang sepatu hak tinggi dikenakan di kaki kecilnya yang halus. Chana, wanita yang mendominasi, seksi, dan menawan itu tampak menunjukkan sisi wanita dewasa yang menggoda saat mengenakan pakaian ini. "Tuan Muda Bahtiar." Setelah sampai di dekat Morgan, Chana melambai ke arah Morgan dengan sangat antusias. Mendengar kata-kata Chana, Rosa bingung. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa seorang wanita yang keluar dari Mercedes-Benz memanggil Morgan Tuan Muda Bahtiar. Morgan menatap Chana dengan senyum tak berdaya, menoleh dan berbisik kepada Rosa, "Temanku datang menjemputku. Aku akan memberitahumu nanti." "Temanmu?" Rosa memandang Chana yang seksi dan tampak lebih bingung. Rosa juga seorang gadis. Dia bisa memperkirakan bahwa harga pakaian dan aksesori yang dikenakan Chana pasti tidak murah. Anting-antingnya saja mungkin cukup untuk membeli pakaian Morgan. Bagaimana bocah malang dan miskin seperti Morgan bisa mengenal wanita seperti Chana? "Ya, dia temanku,"
Morgan mengangguk pelan, lalu tanpa berkata apa-apa lagi langsung melangkah maju ke arah Chana. Rosa berdiri diam di tempat dan menatap punggung Morgan. Lalu Chana menoleh untuk melihat Rosa dari atas ke bawah dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Tuan Muda Bahtiar, apakah gadis cantik itu pacar Anda?" "Bukan." Morgan menggelengkan kepalanya. "Oh, ya." Chana mengangguk sambil berpikir, dan kemudian melakukan tindakan yang tidak terpikirkan oleh Morgan dan Rosa pada detik berikutnya. Chana mengulurkan lengannya yang sangat putih dan memeluk lengan Morgan dengan cara yang sangat intim dan ambigu. Puncak kembar yang lembut dan menjulang sedikit berubah bentuk karena tertekan lengan Morgan. Morgan sangat terkejut dengan tindakan Chana hingga dia lupa untuk mendorong Chana menjauh darinya, karena dia sedang dalam keadaan bingung. Sebenarnya maksud dari perbuatan Chana ini sangat jelas, yaitu dengan sengaja membiarkan Rosa melihat kemesraan dirinya dengan Morgan agar Rosa mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Meski Morgan adalah anak miskin, di mata Rosa, Chana tahu Morgan adalah generasi kedua super kaya yang langka di seantero kota Surabaya. Bertemu dengan seorang pemuda seperti Morgan, Chana merasa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga dia tidak akan pernah menyerah untuk mengejar Morgan. Menikah dengan keluarga kaya dan menjadi istri orang kaya adalah hal yang diimpikan Chana selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar menjadi istri Morgan, dia sudah akan sangat senang menjadi kekasih Morgan. Tapi Chana tahu pasti banyak wanita cantik di sekitar Morgan yang memiliki ide yang sama dengannya. Rosa pasti adalah salah satunya. Jadi, Chana hanya ingin Rosa mundur dan membuat kesempatan untuk dirinya, dia hanya ingin melenyapkan musuhnya. Sedangkan Morgan, dia masih menikmati kelembutan dan kekenyalan di lengannya saat ini. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Chana di dalam hatinya? Ketika melihat Morgan dan Chana begitu dekat, mata Rosa memancarkan keterkejutan dan kemudian menunjukkan ekspresi jijik. "Aku tidak menyangka Morgan menjadi pacar wanita kaya. Menjijikkan sekali." Rosa tentu saja tidak menganggap Morgan dan Chana adalah pacar biasa. Selain itu, Chana jauh lebih tua dari Morgan. Dia juga berpakaian sangat dewasa dan seksi, jadi Rosa berpikir Morgan pasti menjadi sugar baby Chana. Di mata Rosa, pria yang bergantung pada wanita bukanlah pria yang baik, jadi setelah membisikkan omelan yang menjijikkan pada dirinya, dia langsung berbalik dan berjalan kembali ke perumahan. Di sisi lain, Morgan tidak tahu apa yang ada di hati kedua wanita tadi, dia hanya menurut saat diseret ke Mercedes-Benz oleh Chana. Setelah naik mobil, Chana melepaskan lengan Morgan dan duduk di posisi pengemudi untuk menyalakan mobil. Setelah mobil menyala, Chana memegang kemudi dengan satu tangan dan menggambar lingkaran di kakinya yang putih dan lembut dengan tangan lainnya. Dari waktu ke waktu, dia akan mengedipkan mata pada Morgan yang duduk di kursi penumpang di sampingnya. "Tuan Muda Bahtiar, saya pikir Anda terlihat jauh lebih tampan hari ini daripada sebelumnya. Bukan itu yang kamu katakan saat terakhir kali kita bertemu?" Morgan menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Harus diketahui, ketika Morgan pertama kali bertemu Chana langsung menganggap Morgan sebagai pemulung dan bahkan tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepada Morgan. Tetapi saat ini, Chana berinisiatif untuk mengedipkan mata pada Morgan dan bahkan berinisiatif untuk memeluk lengan Morgan sebelum naik mobil. Bagaimanapun, pesona uang memang benar-benar hebat, dapat mengubah pandangan seseorang tentang pihak lain dalam sekejap. Meskipun Chana adalah wanita yang sangat seksi dan cantik, Morgan tidak terlalu tertarik dengan wanita seperti itu karena menurutnya alasan mengapa Chana memperlakukan dirinya seperti ini sudah jelas. "Oh, hehe, saya tidak bermaksud seperti itu terakhir kali." Chana menjawab dengan cara yang menawan dan kemudian dia sedikit merenggangkan kaki putihnya yang ramping di bawah rok mininya, posturnya luar biasa provokatif. Ketika Morgan melihat tingkah laku Chana, dia tidak tahan untuk menelan ludahnya dan buru-buru berkata, "Sebaiknya kamu mengemudi dengan serius. Aku tidak ingin mati di jalan." Baiklah." Chana melihat bahwa Morgan sepertinya menutup mata terhadap godaannya, jadi dia harus mematuhinya dengan enggan, dan kemudian mengendarai mobil dengan serius. Lebih dari 10 menit kemudian, Chana memarkir mobilnya di depan kantor penjualan. "Tuan Muda Bahtiar, kita sudah sampai," bisik Chana pada Morgan. Morgan mengangguk pelan lalu mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka. Tetapi ketika Morgan turun dari mobil, dia tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya keluar dari kantor penjualan. "Kenapa dia ada di sini?" Morgan tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri.
Setelah mendengar ini, Chana dengan cepat menoleh dan melihat ke arah pintu kantor penjualan. Dia melihat seorang gadis cantik dengan rok putih panjang berjalan keluar dari kantor penjualan dengan sepatu hak tinggi. Dan gadis ini bukanlah orang lain, dia adalah tunangan Morgan yang sangat cantik, Leona.